Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat terminal listrik. Video ini saya buat atas permintaan anak saya karena akan ada praktikum membuat terminal listrik. Saya sendiri cukup heran karena anak SD sudah diajari membuat terminal listrik, tapi itu bagus juga sih. Karena saya baru mengenal perlistrikan itu di SMP. Jadi video ini dibuat agar dia dan teman-temannya bisa membuat dulu di rumah temannya, dan pada saat praktikum sudah bisa. Oke, ini colokan listrik, ini terminal itu saja, dan ini kabel 2 yang saya siapkan, kabel serabut. Sebenarnya kabel serabut ini kalau digunakan di listrik, di peralatan listrik yang membutuhkan daya besar kurang baik, seperti rice cooker, microwave, kulkas juga sebenarnya mah lebih baik menggunakan kabel tunggal. Tapi ini saya menggunakan kabel audio yang cukup tebal. Jadi ini pun biasa saya gunakan untuk charger saja gitu. Kalau untuk kulkas saya menggunakan kabel tunggal, dan untuk microwave saya misah. Dan sebaiknya kalau misalkan ada colokan 4 ini, usahakan jangan dikasih beban yang berat. Kalau televisi sama charger masih boleh lah, oke gitu. Tapi kalau televisi, rice cooker, kulkas, dan setrikaan, takutnya nanti akan jadi konsleting dan terbakar karena kabelnya tidak kuat. Oke, kita lanjutkan saja. Pertama kita buka dulu stekernya. Ini steker gampang, tapi saya sarankan sih steker yang seperti ini yang bagus gitu bentuknya. Ini adalah penahan kabel, dan penahan kabel ini kalau misalkan nanti dicoba kabelnya kurang kuat, ini bisa dibalik. Saya balik saja struknya biar nanti nggak usah repot-repot kembali lagi. Bisa dibalik kalau memang dirasa kurang kuat. Oke, di sini sudah ada yang saya kelupas dan belum saya kelupas. Ini biar cepat saja. Ini kita kelupasnya seperti ini. Kalau kabel tunggal saya biasanya menggunakan cutter, itu karena tidak akan patah. Tapi kalau kabel serabut seperti ini, saya lebih suka menggunakan korek, lebih suka dibakar. Karena kalau pakai cutter itu bisa ada serabut yang ikut terpotong. Dan ini pun untuk mengetes kebagus tidaknya kabel serabut ini. Jadi kalau kabel serabut yang bagus itu saat ditarik itu tidak putus. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman membakar kabel ini atau mengelupasnya, nah pada saat ditarik ada kabel yang tertinggal di sini, sebaiknya jangan digunakan. Oke, kita lanjutkan ini karena kepanjangan, nggak usah dipotong, ditilet saja. Nah, untuk teman-teman yang takut dengan listrik, nggak usah takut. Maaf, saya agak kurang enak badan. Tidak perlu takut karena selama colokan ini nggak disambungkan ke listrik, itu nggak akan nyetrum. Tenang saja. Ini pun bisa jadi untuk media pembelajaran kalau misalkan, atau praktek di rumah. Kalau misalkan ada terminal yang rusak, kita bongkar, kita lihat, atau mungkin kita ganti kabel sehingga kita tidak perlu membeli yang baru satu set ini gitu. Cukup kabel saja yang diganti atau mungkin stekernya yang diganti. Oke, setelah dirasa kuat, baru kita masukkan penjepit pengunci kabelnya. Ini yang sudah saya balik. Tuh, saya lupa. Untung saja. Seperti biasa, jangan sampai lupa dimasukkan dulu. Itu memang kebiasaan saya. Memang selalu lupa. Dimasukkan dulu ininya. Ya, masukkan dulu. Biar nanti nggak ribet. Kita ulangi lagi ya. Ya, seperti itu. Jangan lupa masukkan dulu badannya ke dalam kabel biar nanti gampang. Itu saya memang selalu kalau mau pasang itu. Oke, sudah kuat. Baru kita pasang.
Pengunci kabel ini berfungsi untuk kalau misalkan kita tidak sengaja menarik kabelnya itu tidak langsung putus dari sininya gitu. Oke, pengunci kabel sudah kuat. Baru kita masukkan ini jangan kebalik karena memang kalaupun kebalik akan bisa masuk karena ini ada kuncinya seperti ini. Ada pasangannya jadi tidak mungkin kebalik. Itu kita kunci lagi badannya. Oke, tahap 1 sudah beres. Lanjut kita ke terminalnya. Di sini saya menggunakan terminal 4, itu terminal itu ada yang 2, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau yang biasa saya pakai. Kalau yang terminal colokannya 1 itu biasa saya pakai untuk setrikaan saja. Jadi setrikaan tidak digabung dengan colokan yang lain. Nah, di sini ada dua bagian. Yang bagian tengah ini untuk groundnya, cuman saya nggak ada pakai ground karena saya pakai kabel 2. Jadi di sini cukup dipasangkan di bagian kiri dan bagian kanan. Tidak usah khawatir meledak karena ini sudah terpisah. Dan kalau kita pasangkan bersebelahan ini pun tidak akan meledak karena sudah disetting dari sananya, kecuali dipasangnya di sebelah sini. Dua-duanya insya Allah meledak. Atau sebelah sini. Kalau dipasang di sebelah tengah-tengah dan sini, insya Allah nggak akan nyala. Jadi sebaiknya tetap dipasang di kiri dan kanan. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu bagaimana membuat steker ini, saya lupa lagi membuka pengunci kabel. Jadi kita pasangkan di sini. Ternyata kurang lebar. Kalau kurang lebar kita bisa perlebar lagi dan pastikan ininya masuk. Oke, saat sudah terpasang dengan kuat seperti ini, lanjut kita pasang pengunci kabelnya. Ini pun sama, bisa dibulak-balik. Kalau memang kabelnya nanti pakai kabel yang satu yang tunggal karena kabelnya besar, bisa dipakai yang melengkung ini. Oke, sudah dirasa kuat. Ayo kita pasang kembali badannya. Oke, sudah terpasang. Tinggal Oke, sudah terpasang dengan kuat dan seperti itulah memasang atau membuat terminal listrik. Kita coba.
ini lampunya sudah menyala, berarti tandanya berjalan fungsi dengan baik. Kita coba dengan touchpen. Nah, touchpen pun menyala. Oke, seperti itulah cara membuat steker atau terminal listrik. Terima kasih.